Kalau di dalam Islam hanya dijelaskan wujud Allah, berbeda dengan wujud ciptaannya. Mukhalafatul lil khawadis, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, gitu kan. Tapi apa hubungan wujud itu dengan yang menyebabkan Allah mencipta? Apa hubungannya wujud itu dengan yang menyebabkan Allah memberi hidup atau Allah sumber hidup? Itulah yang dijelaskan dalam Trinitas. Bukan. Kan kodrat kuasa itu adalah merupakan output. Dia akibat. Jadi penciptaan itu adalah akibat, bukan karena sebutan Bapa itu. Bapa itu artinya sang wujud yang esa. Sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani. Bagaimana kita bisa menggambarkan Tuhan yang metafisik dan yang fisik? Kalau metafisik, Pak Bambang, sudah sampai mana? Sudah sampai Porong, ini macet saya. Berapa jam lagi akan tiba di Royal Plaza? Oh ya, mungkin setengah jam lagi. Dihitung 1 menit, 2 menit. Apa ini berlaku untuk Tuhan? Bapa kami yang ada di surga, benarkah engkau sekarang masih di surga, sedang audiens oleh malaikat-malaikatmu yang kudus? Ataukah sesuai dengan firman-Mu, engkau berada di bait Allah yang kudus di Yerusalem? Lihatlah Bapa, kami sudah kumpul di Royal Plaza ini 200 orang. Lebih daripada syarat minimum kehadiran-Mu. 2-3 orang berkumpul, aku hadir. Berapa jam lagi engkau akan datang ke Royal Plaza? Dijemput di mana Tuhan? Ini kan orang yang mencelek otaknya yang bertanya seperti ini. Benar apa tidak? Inilah metafisika. Jadi kalau saksi Yehova menanyakan, loh Pak, firman itu bersama-sama dengan Allah diumpamakan. Kalau Matius bersama-sama dengan Yohanes, apakah Yohanes adalah Matius? Bukan. Nah, sekarang saya mau tanya, firman bersama-sama dengan Allah, bandingkan dengan Matius bersama-sama dengan Yohanes. Yohanes bukan Matius. Firman bersama-sama dengan Allah. Firman adalah, kalau jawabannya orang yang tidak pinter, mestinya ya bukan Allah sama dengan Matius, bukan Yohanes. Ya itu kan ndasmu. Yohanes dengan Matius bersama-sama tidak mungkin. Yohanes adalah Matius, karena apa? Ndasnya Matius, ndasnya Yohanes, ndasnya sampean. Itu kan terpisah satu sama lain. Lah kalau Tuhan, masa Tuhan, waktu kami berdoa, kiranya Allah menghadapkan wajahnya kepadamu. Maaf ya Tuhan, karena waktu itu engkau sedang menghadap ke Betani, maka GBI di sini tidak kebagian. Itu orang yang otaknya kurang waras, saudara-saudara. Bagaimana cara menggambarkan Tuhan? Nah, saudara-saudara, sekarang saya lihat itu yang digambarkan dalam kata persona atau kata hipostasis. Kemudian hari nanti bulan depan saya jelaskan kata-kata dat, kata-kata sifat, kata-kata ausia, hipostasis, person, konoma, uknum, saya jelaskan supaya tidak mudah dikatakan Tuhanmu satu apa tiga? Satu Pak, Allah kita esa. Tetapi ada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bagaimana engkau menjawab itu? Ya Pak, memang satu Tuhan itu, tapi oknumnya ada 3. Oknum Allah Bapa, oknum Allah Anak, oknum Allah Roh Kudus. Terus yang mendengar ini sering saya ilustrasikan di khotbah-khotbah saya. Pada saat yang bersamaan dia membaca Jawa Pos, Roy Martin bersama 2 oknum pemuda ketangkap sabu-sabu. Oknumnya Roy Martin kan nggak sama dengan oknumnya Bapak. Karena apa? Sigmund Freud ketika menteorikan psikoanalisisnya itu, oknum itu adalah pusat kesadaran secara psikologis yang terpisah dengan pusat kesadaran yang lain. Maka ketika saya dituduh, Pak Bambang itu tidak percaya dengan Trinitas, sebetulnya saya itu ya pegel, saudara-saudara. Bisa ngel-ngel gitu, itu enggak terlalu jadi rujukan. Kan yang paling jadi rujukan itu kan pendeta-pendeta mimbar itu kan, karena belajarnya gampang, modalnya enggak banyak. Alkitab dengan indeks. Kalau modal saya kan banyak, harus beli buku literatur sama yang enggak ada di Indonesia kan. Tapi ya itulah dunia. Memang karena 90% tidak mikir, yang mikir hanya 10%.
Kan gitu kan? Ya saya sadar itu pilihan. Tapi mbok ya kalau nggak tahu jangan macam-macam. Dia tidak percaya dengan Tritunggal, makanya tidak pernah menggunakan kata oknum. Yondasmu itu kalau saya ngomong oknum di pesantrennya ditolak saya. Bukan karena ditolak ini saja saya tidak mau menggunakan kata itu. Kata itu sudah berubah. Anda tidak bisa membaca perubahannya. Pertama itu. Kedua, Bapak gereja sendiri ketika menggunakan kata itu, maksudnya tidak sama dengan maksudmu. Itu loh. Maka orang hanya menghafalkan kata una substantia tres persona. Satu usia dari 3 person, 3 oknum. Terusannya nggak dibaca. Bagaimana terusannya? Diskresi non separati. Dia dibedakan tapi tidak dipisahkan. Jadi Tritunggal itu tidak pernah dipisahkan satu sama lain. Lah kenapa kamu memisahkan? Terbukti Pak di Injil jelas. Injil mana? Waktu dibaptis. Nah ini kan Yesus dibaptis di Sungai Yordan, ya kan? Roh Kudus dalam bentuk burung merpati di atasnya. Suara Allah dari surga, engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Betul itu Tritunggal, tapi itu Tritunggal ekonomia, Tritunggal dalam karya Allah, bukan Tritunggal ontologis, Tritunggal dalam zat Allah. Karena apa? Yesus yang ada di situ memang cerminan dari firman yang menjadi manusia yang sedang menyelesaikan pekerjaannya dengan dibaptis. Betul. Tetapi wujud inkarnasi firman itu tidak satu dengan Allah. Yang satu dengan Allah, firman Allah yang adalah Allah, itu satu dengan Allah. Ketika firman menjadi manusia, dia benar-benar menjadi manusia dan terpisah dari Allah. Makanya dia berdoa, Eli Eli lama sabachthani. Makanya dia berdoa, Bapakku lebih besar daripada aku. Untuk waktu yang singkat ketika dia menjadi manusia, dia lebih rendah dari malaikat. Roh Kudus. Roh Kudus itu tidak sama dengan burung merpati, sekalipun dikatakan Roh Kudus berbentuk burung merpati. Itu wujud teofani, teofani penampakan ilahi. Bukan berarti setiap ada merpati Anda langsung bawa itu kita nembak Roh Kudus, kita nembak Roh Kudus. Kan nggak bisa begitu, karena itu bukan Roh Kudus dalam hakikatnya, tapi perwujudan teofani Roh Kudus. Karena Roh Kudus tidak hanya bentuk burung merpati perwujudannya, dalam bentuk lidah-lidah api. Aneh ya gereja Pentakosta, khususnya GPDI, lambangnya Alkitab, di atasnya ada api. Kok nggak terbakar Alkitabnya? Sakti sekali Alkitabnya. Kan bukan itu maksudnya kalau Anda terima harafiah. Itu api Roh Kudus Pak. Jadi bakarnya bakar jiwa, bakar semangat, bakar hidup kita, bukan bakar kertas Pak, Roh Kudus itu. Jadi itu Tritunggal dalam penampakan ilahi, Tritunggal dalam karya Allah, bukan Tritunggal dalam hakikat Allah gitu loh. Maka ketika orang mengatakan, loh Yesus itu Tuhan, ya. Tapi kenapa dia mati? Dia mati dalam keadaannya sebagai manusia, seperti Quran rusak. Bukan firman Allah itu rusak, yang rusak adalah kertasnya gitu loh. Jadi kalau gitu Anda kuasai tuntas saudara-saudara. Tidak ada itu yang bisa apa itu mengumbang-ambingkan kita, tidak ada. Karena itu memang ajaran Bapak Gereja, bukan ajarannya orang per orang. Nah, semua deskripsi selanjutnya dari teks ini Anda bisa lihat. Misalnya dalam ilmu kalam Islam dikatakan Allah itu kidam, terdahulu. Apa perbedaannya kekal yang dikekalkan dengan kekal yang tak berpermulaan? Nah sekarang pertanyaannya, surga itu kekal apa tidak? Kekal kan? Apa artinya kekal? Tidak berkesudahan. Tapi surga diawali oleh waktu apa tidak? Diawali oleh waktu. Tuhan menciptakan surga diawali oleh waktu. Bidadari surga, ini pandangan Islam ini. Kekal apa tidak? Kekal karena diciptakan untuk seterusnya, keperawanannya abadi. Diciptakan untuk seterusnya, untuk ahli-ahli surga yang beriman, termasuk Amrosi, disebut oleh bidadari surga itu. Gitu? Tapi kalau teks-teks ini nggak bisa dipahami secara harafiah, banyak ulama Islam yang menolak, bukan seperti itu gambarannya. Tapi kan ada aliran Islam yang harafiah seperti itu kan. Misalnya bidadari surga diciptakan, ini bukan saya bicara Alkitab, ini contoh Quran ya. Diciptakan, tetapi untuk kekekalan, berarti dia tidak mati. Tetapi diawali oleh waktu. Nah sekarang, roh diciptakan apa tidak?
Diciptakan, tapi kekal apa tidak? Kekal, dia kekal tapi diciptakan. Inilah artinya diawali oleh waktu tapi tidak terbatas. Karena apa? Dia makhluk roh. Roh-roh itu loh, termasuk apa setan, malaikat itu kan makhluk roh. Tapi kalau Yesus Kristus bukan makhluk roh. Kenapa? Karena firman Allah. Firman Allah itu kekal apa tidak? Kekal. Seperti surga kekal, seperti singgasana Allah kekal, seperti akhirat kekal, seperti surga kekal. Tapi surga, akhirat, singgasana ilahi diawali oleh waktu. Pertanyaannya, apakah firman diawali oleh waktu? Tidak. Karena apa? Firman yang menciptakan waktu, firman yang menciptakan keberadaan. Maka wa yomer Elohim yehiur wa yehiur, jadilah terang. Allah berfirman, jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadi firman tidak mungkin diciptakan. Maka firman itu azali, tidak diawali oleh waktu, tidak diakhiri oleh waktu. Sifat ini hanya ada pada sifat Allah, dikekalkan oleh Tuhan. Tetapi firman kekal itu sendiri. Karena apa? Dia tidak diawali oleh waktu. Terus kemudian semua teks ini, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tidak tampak, yang esa, amin. 1 Timotius 1 ayat 17. Berarti seluruh pengakuan yang disebutkan dalam ilmu kalam Islam sama diakui oleh iman Kristen. Tuhan itu roh, Allah itu esa, kekal, tidak kelihatan. Tidak seorang pun pernah melihat Allah. Loh, kok kita lihat Yesus, Pak? Yang dilihat itu wujud penjelmaan Sang Firman. Firman itu Allah, sebagai firman dia adalah Allah, tapi kemanusiaan Yesus bisa mati. Makanya dikatakan dia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Allah itu roh, artinya apa? Allah tidak terikat oleh ruang dan waktu. Allah itu terdahulu dan terkemudian, tidak ada yang menyerupai dia. Ani rison wa ani akhiron umi bal'ati ain Elohim. Akulah yang terdahulu, akulah yang terkemudian, tidak ada ilah selain aku. Siapakah seperti aku? Biarkanlah ia menyerukannya, biarlah ia memberitahukannya, dan seterusnya. Artinya Tuhan tidak serupa dengan ciptaannya, mukolafatulil khawadis. Ingatlah dari hal-hal yang dahulu dan sejak kekekalan, bahwa akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah, tidak ada yang seperti aku. Bukankah ini persis sama dengan dalil walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak seorang pun, sesuatu pun yang menyerupai Allah. Nah sekarang wujud jelas. Kalau di dalam Islam hanya dijelaskan wujud Allah, berbeda dengan wujud ciptaannya. Mukolafatul lil khawadis, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, itu kan. Tapi apa hubungan wujud itu dengan yang menyebabkan Allah mencipta? Apa hubungannya wujud itu dengan yang menyebabkan Allah memberi hidup atau Allah sumber hidup? Itulah yang dijelaskan dalam Trinitas. Bukan. Kan kodrat kuasa itu adalah merupakan output. Dia akibat. Jadi penciptaan itu adalah akibat, bukan karena sebutan Bapa itu. Bapa itu artinya sang wujud yang esa. Dan Bapa itu bukan zat, Bapa itu wujud. Maka dikatakan ousia, una, substansia atau mia. Ousia, satu hakikat, yaitu hakikat kealahan, yang dideskripsikan dalam tes hipostasis. 3 hipostasis. Apa? Hipostasis sebagai wujud. Oknum, asal bukan oknum secara psikologi seperti Roy Martin tadi, tapi oknum dalam pengertian metafisik tadi ya. Persona Bapa adalah persona yang menuju kepada wujud ilahi. Putra menuju kepada sebutan bagi Allah yang mengandung sifat-sifat yang tidak hanya berkata-kata. Jadi mari kita lihat sekarang kenapa kata Allah itu dikenal segala sesuatu lewat firman-Nya. Kita akan melihat pada halaman keempat. Halaman keempat ya. Halaman 3. Ini minta maaf kalau saya harus katakan bahwa halaman 2 dulu.
memra atau logos ya. Ini memang agak sulit baca, agak sabar, makanya saya juga sampai berdiri supaya kalau saya ngomong dengan ekspresi Anda bisa nyantol. Tapi kalau saya ngomong dingin kan Anda ngantuk kan. Nah ini memang karena ngomong sulit itu memang ekstra energi ya. Memra, logos, kalimah. Coba. Memra kalau kita bandingkan dengan ilmu kalam Islam, logos atau memra tidak hanya berarti kata-kata. Jadi firman itu bukan sekedar berfirman artinya, tapi lebih daripada kata-kata. Coba kita lihat. Atau firman verbal ilahi yang mencipta, tetapi juga mengandung kekuasaan, kehendak, pengetahuan, dan perkataan. Jadi lengkap. Seperti dibuktikan oleh Thomas Soknesi. Ada kesejajaran penggunaan logos, memra, dan kalimah dalam Al-Quran yang juga diterapkan bagi Isa Al-Masih. Sekarang kita melihat logos dipakai di mana kata ini. Banyak orang menuduh logos itu diambil dari filsafat Helenisme. Maka prolog Injil Yohanes itu merupakan sebuah himne neoplatonis. Dari ajaran neoplatonisme itu salah besar. Karena kata logos asalnya bukan dari filsafat Yunani, tapi asalnya dari Septuaginta. Misalnya saya tunjukkan terjemahan dari Mazmur 33 ayat 6. Bidafar Yahweh samayim naasu ubirwah piu kalsefam. Dengan dafar Tuhan, dengan firman Tuhan, semayim naasu, langit telah diciptakan, dan dengan roh dari mulutnya, nafas dari mulutnya segala bala tentaranya. Kata bidafar Adonai diterjemahkan to logo to kurio, dengan firman kurios, dengan logosnya kurios, langit telah diciptakan, dan seterusnya. Kemudian koh amar Adonai Elohim ha asmot ha elehine ani meni wakim ruah fihitem. Beginilah dafar logos Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Yeskiel 37 ayat 4-5. Jadi dafar atau logos dalam kedua ayat di atas digambarkan sebagai sabda Allah yang berkuasa menciptakan, ingat berkuasa, kodrat, menciptakan, membangkitkan sesuatu yang sudah mati, sama seperti diekspresikan oleh kata logos atau kalimah dalam bahasa Arab. Kita lanjutkan pada halaman 4 ya. Logos atau dafar sama dengan firman kreatif, firman yang mencipta, yang menyatakan kehendaknya dan ilmunya. Dan berfirmanlah Allah, hendaklah ada terang, maka terang itu ada. Kata firman di sini adalah emer, dixit quo deus dalam bahasa Latin, vulgata. Di sini digunakan emer. Emer ini paralel dengan bahasa Aram memra dan paralel dengan bahasa Arab ammar. Maka telah ditegakkan langit bi amrihi, dengan amarnya. Amar, emer, memra dalam bahasa Aramaik. Jadi firman ini atau logos ini bukan sekedar bentuk suara yang terdengar, namun dalam bentuk pikiran atau kehendak yang bukan hanya didorong oleh pertimbangan terhadap sesuatu, melainkan refleksi dari esensi keseesaan dalam hipostasis ilahi atau persona ilahi. Memra atau logos berdiam kekal dalam Bapa, wujud yang esa, dipahami dan diekspresikan sebagai suatu kesatuan dari kehendak dan pikiran, sehingga untuk konteks Allah yang berbicara, konotasinya kuasanya, kodrat, kehendaknya, irodat, ilmu, dan kalam firmannya. Jadi logos dalam iman Kristen tidak hanya berarti berfirman atau berkata-kata secara verbal, melainkan mencakup sifat kodrat, irodat, ilmu, dan kalam. Perhatikan bagan ini. Wujud ini adalah Bapa. Logos, kalimah, memra, firman ini adalah putra. Yang hitam ini Roh Kudus, Ruah HaKodes, Ruha de Khutsa, dan seterusnya, Holy Spirit, dan seterusnya.
Jangan mengkritik saya, Pak Bambang, ini kok gambarnya bapak dan anak kok lebih kecil dari bapak. Apakah ini subordinasi? Ini karena keterbatasan gambar animasi saja. Ini wujud, tetapi ini bukan soal kecil-kecilan jumlah. Kenapa Anda kok selalu mengatakan bapak sama besar dengan putra, sama besar dengan Roh Kudus? Karena pikiranmu ada 3. Makanya ada perbandingan. Coba sekarang bayangkan Tuhan itu satu. Maka Anda tidak mungkin membandingkan firman-Nya dengan yang punya firman, rohnya dan yang punya roh. Anda tidak akan bertanya kepada saya, Pak Bambang, terus terang saja Pak, lebih besar mana antara pikiran Anda dan roh Anda dan Anda? Wih, badukmu semelenget takon itu. Karena pikiranmu saya mengatakan saya 3. Tuhan itu satu, tidak usah dibandingkan. Itu bukunya Wesley Brill, Dasar yang Teguh, itu buku yang tidak salah tapi boros itu. Boros karena apa? Bapa 1 bab, putra 1 bab, Roh Kudus 1 bab. Karena akibat orang barat berpikir secara analitis, secara ilmu, fisika dan matematika. Maka Anda membayangkan Tuhan dengan bedanya Bapa pun Roh Kudus. Jeruk keprok, jeruk nipis, jeruk bali. Lalu Tuhan kok padakne karo jeruk, Mas? Ya ndak bisa. Metafisika, sekali lagi metafisika. Jangan membayangkan Tuhan dengan bakpao, tapi bandingkan kepintaran membuat bakpao. Karena kepintaran ilmu itu kan nggak bisa dijumlah. Saya punya ilmu bakpao, saya ajarkan pada 100 orang. Dulunya ndak pinter bikin bakpao, sekarang 100 orang setelah saya ajar pinter bikin bakpao. Apakah ilmu bakpao saya berkurang 100? Tidak. Kenapa? Karena ilmunya bakpao nggak bisa dijumlah. Ilmu fisika, teologi, semua ilmu, kecerdasan, kerinduan, cinta kasih, keadilan nggak bisa ditakar dengan timbangan. Tetapi kalau 2-3 bakpao diambil 1 bakpao, tinggal 2 bakpao. Makanya Anda ditanya, ketika putra meninggal di dunia selama 3 hari dalam kuburan, di surga tinggal berapa? Itu kan? Karena Anda membayangkan 3, kacau sendiri. Jangan dijawab, itu orang yang tidak diselamatkan. Kita orang yang ditentukan untuk selamat. Makanya syukuri keselamatanmu, jangan mendengarkan ke kanan dan ke kiri, tutuplah telingamu. Apa ya, seperti itu iman Kristen itu. Rasanya kok nggak kayak gitu iman Kristen itu. Tapi ujilah, ya kan? Nah, kemudian dalam logos ini, dalam firman ini, dalam sabda ini mengandung apa saja? Dalam logos kalimatullah atau mimra, dalam ajaran Trinitas sudah mengandung sifat kudrat, irodat, ilmu, kalam. Ini semua sifat dari mimra. Mimra itu putusan ilahi, mimra itu kuasa ilahi, mimra itu adalah kehendak ilahi, mimra itu adalah ilmu ilahi, mimra itu adalah Allah yang berkata-kata dengan firman-Nya. Jadi pengertian logos pada mulanya adalah firman. Itu bukan sekedar kata-kata, tetapi lebih daripada itu. Sabdo Pandito Ratu, ini contohnya Jawa aja sekarang. Sabdo Pandito Ratu, raja berkuasa menitahkan. Artinya dia berkuasa karena titahnya dipahami. Seorang raja mengatakan, hai kamu berangkat perang, semua maju perang, karena dalam dirinya ada kuasa. Ketika dia mengatakan majulah perang, dia ada kehendak untuk menyuruh orang-orangnya untuk maju perang, ya kan? Apa dia hanya kurang pertimbangan menyuruh perang? Dia ada pertimbangan karena dia panglima perang, disuruh perang. Terus kemudian ketika mewujudkan kehendaknya, mewujudkan kodratnya, mewujudkan ilmunya, dia berkata-kata, hai panglima, majulah ke medan laga. Jadi di dalam diri Tuhan yang disebut sabda, itu tidak hanya kata-kata semata, tapi ada kodrat, irodat, ilmu, ada semua di sana. Kemudian di dalam Roh Kudus. Sekarang di sini kan kalau dalam ilmu kalam Islam, hayat, Allah itu maha hidup. Sama, Allah itu maha mendengar. Basar, Allah itu maha melihat. Ini kalau ilmu Jawa hanya A-I-U. Tahu artinya A-I-U? Aku iki urip. Nah, ini dulu saya pernah diajar sama mbah saya, Mbah Sugeng. Itu bukan mbah saya asli. Dulu saya tuh pernah tidak mau sholat lama sekali, setahun saya berguru sama orang ahli kebatinan namanya Mbah Sugeng. Saya tanya, Mbah, Gusti Allah itu maha hidup hayat, Gusti Allah itu maha melihat, maha mendengar, sama, basar. Terus katanya Mbah Sugeng, kuwi bungono kuwi bocah cilik ya ngerti le, katanya. Kowe urip
Nggih Mbah, saya hidup. Kowe urip mergane kowe duwe apa? Punya roh. Lah iya, kalau kamu sudah mengatakan roh itu termasuk kowe iki iso ndelok. Kamu punya roh itu menyebabkan kamu mendengar. Kamu punya roh menyebabkan seluruh kehidupan memancar dari roh. Jadi nggak usah diteorikan maha hidup. Roh itu kan urip. Aku iki urip. A I U, alif fathah A, alif kasroi, alif dhamma U. Katanya Mbah Sugeng, aku iki urip katanya. Itu artinya apa? Kalau dikatakan roh, ya sudah mengandung. Dia melihat, dia mendengar, sudah mengandung itu. Dia hidup. Orang kan hidup dari rohnya. Dengan cukup mengatakan roh manusia, berarti roh manusia itu bisa mendengar. Roh manusia bisa melihat otomatis. Roh manusia itu hidup. Begitu juga di dalam Roh Kudus itu sudah mengandung sifat hayat, sifat sama, sifat basar. Selesai kan? Jadi bukan Bapa itu kodrat kuasa mencipta, Putra kodrat kuasa berfirman. Masa hanya berfirman? Firman itu kan hanya wujud verbal dari ucapan. Maka saya tidak setuju dengan Profesor Olap Suman. Sekalipun beliau guru saya. Beliau mengatakan begini, kata-kata yang tepat untuk diterjemahkan NRK holokos, pada mulanya ada logos, itu bukan kalimah tetapi kalam katanya. Nah saya nggak setuju, karena kalam itu hanya kata-kata verbal. Kalama yukalimu itu hanya kata-kata verbal, berkata, tapi kalimah itu lebih daripada sekedar kata-kata. Kita buktikan baik di dalam Alkitab maupun di dalam Al-Quran. Kita melihat sekarang misalnya, apa artinya mimra, sehingga dia mengandung kehendak atau kodrat, mengandung pikiran, ya, mengandung ilmu, mengandung firman atau kata-kata. Karena apa? Alkitab mengatakan sejauh Allah menyatakan diri yang tidak kelihatan menjadi kelihatan, dia selalu menggunakan kata mimra di dalam Targum. Jadi satu contoh misalnya, Kejadian pasal 3 ayat 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah, wa yismau et kol Yahweh Elohim, yang berjalan-jalan pada taman itu pada hari sejuk. Bagaimana Tuhan yang roh kok berjalan-jalan pada hari sejuk? Ini kan problemnya mirip sekali dengan yadallah fauqa aidihim, kemudian diterjemahkan kekuasaan Allah maha menolong mereka. Tuhan yang adalah roh, tidak kelihatan, tidak seorang pun bisa melihat Allah, kok digambarkan berjalan-jalan pada hari sejuk. Maka di dalam Targum bahasa Aram diterjemahkan, ketika mereka mendengar bunyi langkah mimra Tuhan Allah. Jadi sejauh Allah yang tidak kelihatan memperkenalkan diri kepada Abraham, kepada Musa, maka dia disebut dengan mimra. Firman, maka datanglah Tuhan kepada Laban dalam mimpi. Bagaimana Tuhan yang tidak kelihatan dibayangkan oleh Laban? Maka dikatakan mimra min khedem Allah, firman yang bersama-sama dengan Allah datang luat Laban kepada Abraham, kepada Laban. Maka jelas bahwa ungkapan firman itu bersama-sama Allah mengingatkan pada idiom Targum mimra min khedem Allah, firman yang bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah eksplisitasi dari pernyataan sepanjang ayat-ayat Alkitab, sebagaimana terbukti dari terjemahan Targum bahwa Allah, ketika Allah menyatakan diri sebagai manusia, di situ kata Elohim diterjemahkan dengan mimra de Allah, firman Allah. Berarti firman Allah adalah Allah, di pihak lain firman Allah bersama-sama dengan Allah. Yang terakhir kita lihat bagaimana kesejajaran itu pada halaman 5. Mimra min khedem alaha kei ho logos, bukan ho tu ho, logos and prostonteon. Mimra de alaha kei theos and ho logos. Jadi jelas bahwa Yohanes 1 ayat 1 bukan himne kafir neoplatonis, tapi asalnya dari Targum. Nah sekarang kita lihat kesejajaran konsep mimra dan kalimah. Kalau kata kalam dalam Quran hanya bersifat kata-kata verbal, maka kata kalimah sebanding dengan kata mimra. Misalnya, bahkan adakah bagi mereka sekutu-sekutu Tuhan yang mensyariatkan agama bagi mereka, sesuatu yang tidak diizinkan Allah?
jika bukan karena kalimah yang telah ditetapkan, maka dihukumlah di antara mereka. Jika bukan karena kalimah, di sini diterjemahkan kadang-kadang ketetapan, perintah, ketentuan. Berarti kata kalimah tidak hanya berarti kata-kata verbal, tapi ketentuan itu mengandung kekuasaan Tuhan. Lalu misalnya, tidakkah manusia itu melainkan suatu umat, kemudian mereka berselisih. Kalau bukan karena kalimah Tuhanmu yang telah ditetapkan, maka putusan itu akan diberikan di antara mereka. Di sini dikatakan bahwa kalau bukan kalimatun sabaqat min rabbika, ini mirip dengan kata-kata misalnya, sungguh Tuhan yang mengucapkan kipi Adonai diber. Dalam Targum Yonatan diterjemahkan, begitu dinyatakan oleh Memra Tuhan. Yesaya 1:20, tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan telah mengucapkan, sungguh Memra Tuhan telah mengucapkan. Jadi Memra atau anak Allah atau firman Allah bukan hanya kata-kata Allah secara verbal, tetapi juga kodrat Allah, irodat Allah, ilmu Allah, dan kalam Allah. Sementara Roh Kudus tidak hanya berarti dia hidup, tetapi juga seluruh yang berkaitan dengan hidup. Berarti apa? Di situ ada hayat, ada hidup, ada basar, ada maha melihat, ada sama, maha mendengar, dan seterusnya. Karena tidak terbatas hanya 20. Begitu juga apabila kita memahami dalam konteks yang seperti ini, maka kita akan lebih jelas memahami perbandingan iman Kristen dengan ilmu kalam Islam untuk saling bisa memahami. Sekali lagi, fil badi'il kanal kalimah wal kalimatu kana indallah wa kana kalimatullah adalah terjemahan yang paling tepat dari kata logos, kalimah, bukan kalam seperti yang diusulkan oleh Profesor Olaf Suman. Saya kira itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Oke. Sedikit pengumuman dari kami. Satu dari murid YCS berjualan, ya. Karena tadi mestinya beliau berjualan, tetapi karena ada tugas dari YCS, yaitu bertemu dengan seorang pendeta yang mempersoalkan nama, sehingga yaitu tadi jualannya nggak sempat dikelilingkan. Oleh karenanya kami putuskan agar penjualannya bisa dijual di tempat pertemuan kita. Jadi misalnya kalau bapak-bapak punya pemikiran atau keinginan untuk membeli atau mendapatkan telur yang enak, telur asin, ya, bapak bisa mencari di belakang sana dengan harga 10.000 3 butir, dapat 3 Itu butir. lebih enak dari telur brebes, itu lebih enak. Oh iya. Ya. Ya, baik. Demikian saya rasa. Silakan lanjutkan diskusinya. Terima kasih Pak Moderator. Oke, terima kasih sekali lagi, tepuk tangan untuk Pak Bambang Nurseno. Ya, puji Tuhan, hari ini kita diberikan pencerahan. Sebetulnya ini saya mengucapkan terima kasih ya kepada guru saya, abah saya, Pak Bambang Nurseno, karena melalui beliau saya akhirnya jadi mahasiswa Fakultas Filsafat di Widya Mandala. Jadi Pak Bambang ini mengulang kelas saya, metafisika. Mempersingkat waktu, saya memberikan kesempatan kepada 3 orang penanya, kalau bisa berkaitan dengan tema ya, karena takutnya nanti penjelasannya lebih terstruktur. Lebih 3 penanya. Silakan Pak, dari nama dan dari gereja mana? Salam Pak. Saya Saron. Bapak tadi menyebutkan, ada yang saya dengar bahwa dari firman itu disebutkan bukan menjadi manusia. Jadi dari firman berubah menjadi manusia. Saya dengar tadi itu. Jadi kalau diartikan di sini berubah menjadi manusia, bisa juga berubah menjadi kancil, Pak.
atau menjadi tikus? Tolong diperjelas, Pak. Makasih. Oke. Penanya berikutnya, silakan. Oke, kawan kita. Ya, saya Freddy. Mungkin bisa dijelaskan apakah ada dalam Islam konsep tentang teofani? Jadi kalau dari Kristen kan mengenal teofani, tapi apakah dalam Islam juga mengenal konsep teofani? Terus kedua, mungkin hampir mirip sama pertanyaan dari Bapak tadi. Ada satu site Muslim yang dia membantah dalam Quran kalau Isa itu kalimatullah, itu firman, tapi firman dari dia. Jadi firman itu, firman berubah jadi Isa. Jadi firman itu berubah, ya sudah jadi ciptaan gitu. Nah, mungkin dalam pemandang Kristen seperti mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut. Ya, masih. Oke, penanya terakhir. Silakan maju. Terima kasih atas waktunya. Saya langsung saja bertanya. Saya pernah bincang-bincang dengan seorang hamba Tuhan, ya istilahnya dia sudah berposisi sebagai, kalau Allah itu besar, maha besar, itu digambarkan sebagai tak terhingga besarnya, sehingga ketika dia menciptakan bumi, menemui manusia itu, dia mengatakan itu berubah mengecil, itu sejajarkan dengan ketika menjadi manusia. Jadi Allah yang maha besar itu tadi mengecil menjadi manusia, yaitu Yesus gitu. Mungkin tanggapan Pak Bambang mohon dijelaskan. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Bapak-bapak. Allah itu harus menjadi manusia, itu mungkin ada sedikit pandangan teologis yang orang-orang teman-teman kita yang mungkin yang Protestan atau bagaimana, yang Allah itu harus menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia. Itu bagaimana tanggapan bagi Pak Bambang? Mungkin karena background kita kadang-kadang iya ya, wah karena begitu besar kasih Allah, Allah harus. Nah, sedangkan tadi sempat disinggung bahwa terserah Allah mau menjadi manusia atau mau menjadi apapun. Terima kasih. Ya, terima kasih. Yang pertama-tama saya tidak menggunakan kata berubah, saya kira. Tidak ada itu kata-kata berubah. Mungkin Bapak salah dengar. Saya mengatakan firman menjadi manusia, bukan berubah. Dalam bahasa asli kitab suci itu Yesus disebut sebagai morpe tuteo, gambar Allah. Tapi gambar dalam bahasa Yunani itu digunakan dalam dua bentuk. Yang pertama morpe tuteo, itu disebutkan di dalam Filipi pasal 2 ayat 6, yang walaupun dalam rupa Allah, hos en morpe teu huparkon, hos en morpe teu huparkon. Huparkon itu dari akar kata arche, yang artinya yang dari kekal. Dia berada pada rupa Allah. Morpe itu rupa yang tidak berubah. Sementara kemanusiaan Yesus yang berubah. Inilah namanya inkarnasi. Ketika digunakan kata berubah, Alkitab tidak menggunakan lagi kata-kata morpe, tapi skemati. Dia yang berada dalam
rupa manusia itu skemati. Jadi keserupaan Yesus dengan manusia digunakan kata skemati. Skema itu rupa yang berubah-ubah. Dalam rupa manusia itu skemati, antropos. Dalam rupa manusia, manusia mulai dari bayi berubah menjadi lebih besar lagi, remaja, pemuda, dewasa, itu skema. Tapi dalam bahasa Indonesianya diterjemahkan kata rupa semuanya. Tapi untuk kata rupa yang tidak berubah itu morpe. Dalam konteks apa Yesus disebut rupa Allah? Sebagai firman Allah, Yesus adalah rupa Allah. Ada di dalam Alkitab misalnya, sebagai firman Allah, Yesus adalah rupa Allah. Itu dirujukannya di dalam Filipi pasal 2 ayat 6, morpe tuteo. Lalu Kolose pasal 1:15, Yesus itu adalah gambar Allah. Sekarang kita sepakat dulu, Allah bisa dilihat apa tidak? Allah tidak bisa dilihat. Alkitab jelas mengatakan tidak seorang pun pernah melihat Allah. Jadi keserupaan dengan Yesus itu bukan dalam kodrat kemanusiaannya, tetapi di dalam kodrat keilahiannya sebagai firman. Firman Allah itu rupa Allah, firman Allah itu gambar Allah. Pertanyaan berikutnya, bukankah manusia adalah gambar Allah? Siapa yang mengatakan manusia gambar Allah? Tidak ada ayatnya itu. Alkitab mengatakan manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Bukan manusia itu gambar dan rupa Allah. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Siapakah rupa Allah dan siapakah gambar Allah? Yesus Kristus sebagai firman Allah. Maka firman Allah adalah Allah. Tetapi Yesus sebagai manusia serupa dengan kita. Skemanya skema kemanusiaan. Misalnya Yesus umur 8 hari dibawa ke bait Allah. Kenapa? Karena anak umur 8 hari harus menjalani upacara sunat, bar miswah dalam agama Yahudi. Yesus dibawa ke bait Allah disunat umur 8 hari. Umur 12 tahun kenapa Yesus dibawa ke bait Allah? Karena pada umur itu Yesus harus melakukan, untuk Yesus saya katakan harus ketika menjadi manusia. Karena apa? Dia memasuki keterbatasan kita. Untuk waktu yang singkat dia dibuat lebih rendah dari malaikat. Tapi lebih rendah dari malaikat itu waktu yang singkat ketika firman menjadi manusia. Nah, dia menjalani apa yang dinamakan bar miswah, menjadi anak hukum, melakukan hukum Taurat umur 12 tahun. Itu namanya bar miswah kalau agama Yahudi sampai hari ini. Kemudian Yesus baru muncul umur 30 tahun. Tidak usah berspekulasi Yesus pergi ke India. Kalau Anda tahu sejarah Yahudi, budaya Yahudi, memang orang itu tidak boleh mengajar sebelum umur 30 tahun. Makanya pelayanan itu di depan publik baru muncul umur 30 tahun. Bukan hanya Yesus, tidak ada seorang rabi pun yang menceritakan Sweet 17 melakukan apa, tidak ada itu. Itu budaya barat, ya kan? Ketika Yesus mengalami perkembangan, Alkitab dengan menjelaskan anak ini semakin hari semakin besar dan bertambah pula hikmatnya, semakin dikasih oleh Allah dan manusia. Yang kata semakin ini diberlakukan untuk Yesus sebagai manusia atau Yesus sebagai firman manusia, karena manusia itu semakin hari semakin pintar, semakin hari semakin tua, ya kan? Bener nggak? Jadi yang semakin harus itu diterapkan bagi wujud kemanusiaannya Sang Sabda. Apa firman Allah berubah ketika dia menjadi manusia? Siapa yang bisa mengubah Tuhan? Tuhan tidak bisa berubah. Dia menjadi, bukan berubah. Tapi yang berubah kemanusiaannya. Semakin hari semakin besar, semakin bertambah-tambah hikmatnya. Ini kan berubah. Perubahan ini skemanya Yesus, skemati sebagai manusia, tetapi morpe tuteo tidak pernah berubah. Rupa Allah, gambar Allah tidak pernah berubah. Cocok dengan seluruh ayat Alkitab yang mengatakan Allah tidak tersentuh oleh perubahan. Allah beyond segala sesuatu, karena Tuhan mengatasi segala sesuatu.
Kemudian kenapa kok firman menjadi manusia? Saya hanya ingin berkata, seorang bapak gereja namanya Athanasius Al-Iskandari, Athanasius dari Iskandaria. Dia seorang pahlawan iman yang mempertahankan keilahian Kristus pada Konsili Nikea tahun 325. Dia mengatakan begini, setiap orang mengetahui bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Itulah fitrah penciptaan kita. Dan setiap orang juga harus mengetahui bahwa Kristus sebagai firman-Nya adalah gambar dan rupa Allah itu sendiri. Dia sebutkan ayatnya, Kolose 1 ayat 15, Filipi pasal 2 ayat 6 dan seterusnya. Dan kita setelah tahu bahwa manusia telah jatuh ke dalam dosa. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, fitrah penciptaannya mula-mula, di mana manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah tadi, rusak. Sekalipun tidak rusak total. Kenapa tidak rusak total? Buktinya manusia masih mengenal agama. Buktinya manusia masih mengenal Tuhan lewat alam semesta. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Agama-agama itu bukan karya setan, sekalipun dia bertentangan dengan iman Kristen. Agama-agama itu adalah hasil pencarian Tuhan, hasil pencarian manusia terhadap Tuhan. Ngupadi sangkan paraning dumadi, mencari asal-usul kehidupan. Karena apa? Masih ada sisa-sisa gambar Allah yang retak tadi. Minimal cukup untuk mengetahui bahwa Allah itu ada. Alam semesta menceritakan kemuliaannya, manusia tahu dari alam bahwa Allah itu ada. Inilah yang disebut wahyu umum dalam iman Kristen. Pengenalan Allah melalui alam semesta. Tetapi wahyu umum ini tidak cukup, kata Athanasius. Kenapa? Karena ibarat manusia itu jatuh ke dalam dosa, gambar Allah yang menurutnya manusia diciptakan fitrahnya tadi masih ada, tetapi tidak berdaya lagi untuk mengusir dosa. Manusia ingin berbuat baik, hasilnya yang sebaliknya. Ibarat bensin, baunya masih ada, tapi tidak punya daya bakar lagi. Itulah sebabnya firman Allah menjadi manusia, agar manusia kembali pada fitrah penciptaannya. Kata Athanasius, dan kita tahu Yesus adalah firman Allah yang adalah gambar dan rupa Allah sendiri. Tidak seorang pun yang bisa mengubah manusia, mengembalikan manusia dari kejatuhannya sehingga fitrahnya tadi rusak, jikalau bukan firman itu sendiri datang ke dunia untuk mengembalikannya. Itulah misinya kenapa firman menjadi manusia. Yohanes pasal 10. Gembala yang baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, dan membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala, dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang,
meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Maka timbullah pula pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata, "Ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia?" Yang lain berkata, "Itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Dapatkah setan memelekkan mata orang-orang buta?" Yesus ditolak oleh orang Yahudi. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentahbisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin, dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah, diserami Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu pekerjaan baik, maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau, sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman, kamu adalah Allah?" Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan, masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah, karena aku telah berkata, aku anak Allah? Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya, dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku, dan aku di dalam Bapa. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani.